Oh, udah lama ya? Nah, saya sih santai saja gitu kan. Tetapi ada yang membuat status ya di Facebook. Nah, itu Itu saya baca. iya Saya ya. baca. Ya seharusnya apa ya, pendidik lah gitu kan yang menyebutkan angka yang sama. Tapi saya masih belum ngeh gitu. Terus tiba-tiba ada lagi ya doktor gitu kan. Nah, juga menyebutkan hal yang sama. Terus ada lagi ya orang kampung saya gitu kan juga menyebutkan angka yang sama, seakan-akan ini persis dengan apa yang di Japri. Nah, saya tunggu-tunggu gitu kan. 2 hari kemudian barulah dibalas menyebutkan nama, ya, menyebutkan nama orang yang minta ke dia. Terus dia bilang seseorang itu meminta bantuan ke beberapa orang, ya, untuk meminta uangnya kembali, ya. Jadi uang yang sudah diserahkan ke saya itu dikembalikan. Saya kaget. Saya nggak pernah punya hutang dengan nilai 2,2500, itu angka yang fantastik. Tapi kalau dia sebutkan di situ ada apa uang tentang hal lain misalnya kan, karena mungkin saya dulu pernah menjadi bagian dari apalah gitu kan, hebat bener ini Reki Ridwan gitu. Ya, kalau saya mau dapat 2,250 gitu kan, benar dia bisa buktikan. Saya kasihin aja deh itu buat Mahfud berapa. Saya kasihin buat panti. Habisin tuh duit gitu. Saya nggak akan terima itu gitu kan. Jadi, nah, karena saya bilang ini fitnah, terus berderet juga. Nah, terus dia bilang kan sudah menyampaikan, meminta bantuan ke beberapa orang. Saya tanya kan istri saya, pernah nggak orang meminta mengembalikan uang? Kamu pernah pinjam uang nggak? Gitu kan? Enggak, gitu kan? Terus dan seterusnya. Akhirnya saya sampaikan, ya kalau memang itu benar ya, tolong dibuktikan. Karena kan tidak baik seseorang menyampaikan sesuatu, karena kita ini kan notaris PPAT. Di notaris itu, di pasal 16 ya, ayat 1 itu diwajibkan. Jadi pasal 16 itu tentang kewajiban notaris untuk bertindak jujur, seksama. Jadi prinsip kehati-hatian. Orang mau PPJB, orang mau AJB, orang mau jual beli saham. Apa yang harus kita lakukan? Pengecekan dulu, benar apa tidak. Ya kan? Kalau itu tidak benar, kita mau buatkan aktanya. Ya, tidak lah. Jadi pasti tidak. Iya, harusnya kan itu dicek ya. Terus kemudian ini sampai ke yang lain. Berarti yang lain itu terkena dan ikut memfitnah. Saya bilang, wah ini mainnya sudah mulai beda gitu kan. Tapi saya pikir, udahlah. Hanya istri saya merasa tidak nyaman. Udah saya kok tidak nyaman. Kalau saya sebagai seorang suami, tentu tanggung jawab saya ya untuk membuat cinto saya ini nyaman, tentram, dan seterusnya. Terus akhirnya dia ingat-ingat gitu kan. Coba kamu ingat-ingat, pernah punya hutang? Tidak pernah. Saya tidak pernah. Terus yang kedua, pernah terima uang nggak gitu kan? Nah, 2,2 M ini tidak pernah gitu kan. Terus apa yang ini kira-kira gitu kan? Nah, karena kawan-kawan yang lain, dituduh tuh, difitnah tuh. Nah, terus akhirnya, ini mungkin yang kaitan dengan jual beli ya. Jadi istri saya ini ya dulu punya rumah di Bintaro. Saya sebenarnya tidak tahu, baru beberapa hari yang lalu karena itu dipertanyakan dan sebaiknya sih dijelaskan gitu kan. Nah, oke lah, Wi, ya sudah kamu coba cari bukti-bukti. Nah, dia cerita kalau itu memang dikaitkan. Saya nggak sebut nama ya, tetapi kurang lebih ceritanya yang dia sampaikan, karena dia sedih gitu kan. Nah, saya nggak mau istri saya sedih. Saya punya tanggung jawab untuk membahagiakan dia. Sebentar, tunggu dulu. Saya jelasin dulu biar dia runut, yang dipotong dulu. Ya. Siap. Terus dia mau jual rumah dengan nilai 2,4 katanya gitu. Saya tidak ikut-ikut ya, karena itu bukan hak saya, itu adalah harta bawaannya dia. Terus dia coba pasarkan, karena waktu kita menikah, ibu saya bilang, syaratnya ya yang pertama adalah kalian tidak boleh rumahnya berbeda ya. Kalau mau menikah kalian
Wiwi dan anak-anak harus ikut Eki. Nah, gitu kan, ikut saya. Oh iya, nah akhirnya ya dia mau jual, itu urusan dia, saya nggak tahu menau itu gitu kan. Jadi dari 2,4 terus dia kasih tahu ke beberapa orang-orang, nah termasuk ke salah satu staf apalah gitu ya. Dan akhirnya beberapa hari kemudian dia bilang, oh ini ada ya, ini mau beli, dia bilang itu kan. Nah terus, oh ya silakan aja. Artinya itu kan terbuka untuk siapa saja. Nah terus akhirnya mau lihat langsung. Nah dia sudah tinggal di rumah saya. Nah terus ada yang pegang kunci, minta diantar ke sana. Dan kebetulan dia juga sedang ada di daerah selatan. Dia datanglah ke sana. Terus dia bilang, ya ditawar-menawar, ya seperti biasa 1,9. Nah, kemudian beberapa saat setelah itu, ya di DP lah 150 juta dan diminta kunci katanya kan. Nah, sudah diserahkan kunci, sudah diterima DP 150 dan sudah ada kesepakatan tertulis biasa. Nah, akhirnya ya berikutnya menjadi 1,7 gitu kan. Ya, saya bilang sama istri saya, sudahlah ya, uang ini sampai di mana gitu kan. Nah, kita ini kan bukan pedagang. Kalau memang ini ikhlaskan saja. Nah, terus akhirnya diikhlaskan. Ya, pembayaran yang bertahap dari ya kurang lebih kalau dia bilang hampir setahun, 9 bulan gitu kan. Nah, tetapi sudah tanda tangan akta peralihan hak. Sudah bayar pajak, kewajiban dia kan pajak penjual, sudah tanda tangan. Dan mungkin sudah disewakan ya, karena kalau sudah bayar pajak, tanda tangan akta peralihan, ya berarti kan sudah balik nama. Kita nggak tahu menau lagi gitu kan. Sampai Japri ini ada. Nah, terus akhirnya ya inilah saya klarifikasi. Kalau memang itu adalah jual beli. Ya. Kalau jual beli itu, oh ini karena mau menolong, enggak lah ya. Kalau lo mau beli, beli. Kalau enggak, ya enggak. Enggak ada itu tolong-tolong gitu kan. Kecuali kalau utang ya kan. Nah, pengakuan utang udah gitu nanti jaminannya rumah. Nah, itu beda lagi. Ini kan yang seperti yang disampaikan ini sudah selesai dan kita tidak tahu menau kok tiba-tiba ada. Nah, jadi sekali lagi kalau menurut saya secara pribadi sih ya tidak terganggu. Ya, saya tidak terganggu. Baru ini ditanya. Iyalah, ya kan. Baru saya mau tanya. Betul. Karena kita ini kan hidup ya. Kalau bagi saya, sekali saya berkenalan dengan seseorang, itu adalah sahabat saya sampai saya mati. Ya, siapapun itu, sekali dia sudah berkenalan dan dia adalah sahabat saya, tidak ada mantan sahabat di saya. Kamus hidup saya tidak ada. Dia adalah tetap sahabat saya sampai saya meninggal. Ya, nah itu tetap sahabat saya. Gitu bro. Jadi apa ini ada kaitannya dengan Mbak Dewi sebagai ketua tim ses? Kalau menurut saya enggak. Itu hal lain, jangan mancing-mancing ya. Enggak. Itu hal lain. Karena tadi kan kita udah jelaskan panjang lebar. Itu hak dari para kawan-kawan. Tapi begini ya, sebagai apa ya? Ya karena kan Mbak Dewi sempat membuat status tuh, sebenarnya sempat baca juga. Bukan. Kalau itu perlu supaya nanti tidak ada pertanyaan, konfirmasi dan seterusnya gitu kan. Dan itu jelas sejak akhir Juli ya kalau kaitannya itu enggak. Tapi ini kembali lagi ke masalah yang ini. Saya ya terbuka kok terhadap siapapun gitu kan. Nah, terutama yang ini siap membuka diri kalau ada yang mau ketemu saya untuk menyampaikan sesuatu, silakan ya. Jadi sekali berkenalan kita bersahabat ya, bagi saya sampai mati itu adalah sahabat saya. Begitu bro. Siap. Berarti nggak ada kaitannya dengan status Mbak Dewi ya. Terakhir Bang. Gitu kan ya Wi ya. Sebagai closing statement, jadi kesimpulan Kang Bro, Bang Eki dengan kondisi. Saya balik lagi ke saya itu udah urusan pribadi lah. Kalau tadi ya itu kan karena banyak yang japri, banyak yang nanya, banyak yang WA. Saya kan nggak nyaman juga, karena kan saya kenal sama Bang Eki berapa kali wawancara kan, makanya banyak yang nanya ke saya. Tapi kalau ada duitnya mah, saya mau. Tadi udah nawarin sih. Nah, Bang, terakhir sebagai closing statement. Jadi kalau menurut Bang Eki dengan kondisi INI saat ini, dengan sudah pelaksananya kongres, bahkan sudah ada euforia, karena sudah dilantik, bahkan ucapan-ucapan dari luar banyak bertebaran, karangan bunga dan sebagainya, gimana tanggapan Bang Eki sebagai closing statement? Iya, pertama
kembali ke aturan main yang benar. Oke. Kembali ke ADART. Anggaran dasar itu hasil KLB bulan Mei 2015 di Banten. Itu yang menjadi acuan dasar kita. Mau e-voting nasional mau tempatnya di Jakarta, itu nggak bisa. Jadi tetap aturan mainnya itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan Kongres. Yang sudah terjadi ya mau bagaimana lagi. Jadi saya sekarang ingin mengetuk hati kawan-kawan. Pertanyaannya, kepengenkah kita INI ini pecah? Seperti ucapan Yasona terakhir kemarin. Kalau saya pribadi tidak mau. Kenapa? Permasalahan hukum itu sangat banyak sekali. Ini bisa panjang lebar. Tadi kita audiensi dengan Mas Bambang Susatyo juga kita sampaikan. UUJN itu sudah sangat amat perlu dilakukan penyempurnaan. Ya, saya selaku ketua MPD saja sudah 2 kali digugat orang di pengadilan yang berkaitan dengan pasal 63 UUJNP, yaitu tentang protokol. Ya, siapa notaris pemegang protokol? Kenapa majelis pengawas dalam waktu 30 hari tidak mempergunakan kewenangannya sehingga masyarakat dirugikan? Belum lagi ya protokol yang usia 25 tahun nanti 2029 nggak lama lagi itu diserahkan ke MPD. Tempatnya di mana? Terus apakah sudah efektif sekarang tentang pembinaan dan pengawasan ya yang ada di majelis pengawas, majelis kehormatan ya. Terus aturan-aturan lain yang berbasiskan dengan teknologi informatika tentang pelaporan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal di UUJN itu yang sudah harus disempurnakan. Termasuk juga pasal 82 UUJNP ya. Ini mau bagaimana gitu loh. Mesti konkret. Jadi supaya ada kepastian hukum gitu loh. Jadi kembali saya himbau terutama kepada kawan-kawan yang sekarang sudah berkumpul 25 pengwil. Jadikanlah itu 33 pengwil. Rangkul ya, ajak kembali. Berorganisasi ini merangkai itu tidak sulit ya. Karena kan prinsip dalam berorganisasi itu kan kita harus mengumpulkan, bukan memisahkan, bukan memecahkan. Tapi yang lebih sulit itu adalah merawat. Kalau kita pandai merawat, menjaga hati ya, nah, kemudian mengorangkan orang, ya, kemudian mencoba memotivasi supaya potensinya muncul untuk kepentingan anggota melalui organisasi, itu baru. Gitu, bro. Jadi, ayo kita berpikir ya dengan jernih ya, dengan hati yang lapang, yang berlalu. Ayo kita duduk bersama. Kemudian pikirkan kebaikan itu untuk kepentingan kita bersama. Ya. Saya ingin tetap kita bersatu dalam wadah INI, ya. Kita tetap menjaga harkat dan martabat jabatan kita. Kalau bukan kita yang menjaga itu, siapa lagi? Tidak mungkin dengan pihak-pihak lain. Masa kan? security? Betul. Gitu, ya. Oke, Bro Seper, kalau udah ngobrol dengan Bang Eki, emang menarik ya. Nggak ada habisnya, nggak terasa waktu telah berlalu 10 menit dari awal sampai akhir ini hanya 10 menit Bang, alhamdulillah. Cuman lebihnya 60 menit sedikit. Akhirnya bisa tersenyum juga yang sebelah kanan. Oke, Bro Seper, sebenarnya masih banyak yang ingin Gross TV atau MGD, Majalah Gross Digital, tanyakan ke Bang Eki seputar organisasi, apalagi tadi menarik tuh masalah mekanisme. Nanti lain waktu lah sambil naik motor, ajak beli nyoman. Ajak. Undang deh sekalian deh, undang deh. Monggo, mumpung lagi nonton orangnya, mumpung lagi nonton. Kita happy aja bro. Minggu depan ya. Oke, minggu depan ya. Bang Bri Nyoman ditantang naik motor. Kang Udin kita Kang Udin sama Kurniawan. Prof Widi juga punya motor Harley itu kan. Ayo kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kang Dodi ya. Kang Dodi lagi umroh. Jadi sekali lagi Grosseper, kalau sudah bincang-bincang tentang organisasi, karena memang Bang Eki ini dulunya aktif di masih muda-muda. Di kegiatan-kegiatan masyarakatan, baik organisasi maupun tanda petik partai politik, mungkin nggak tahu ya, saya nggak ngomong sih, tapi di beberapa kegiatan organisasi, kepemudaan dan sebagainya itu sangat aktif. Makanya
sedikit banyaknya banyak yang bisa, mudah-mudahan dari pemirsa dapatkan masukan positif tentang bagaimana berorganisasi yang baik. Saya juga mohon maaf lahir dan batin ya jika ada salah dan janggal. Ya, sampai jumpa Growth Savers di liputan dan yang santai Growth TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.